Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Budian. Kami dari kelompok 7 dari kelas 12 IPS 3 akan mempresentasikan tentang novel. Kelompok kami beranggotakan saya, Daryl Philip Rakiman, nomor absen 8, Abriel Lucas, nomor absen 3, Emmanuel Christian, nomor absen 11, Nicholas Christian Daryl, nomor 26, dan Timothy Bagaskara, nomor 32. Daftar isi kita ada 4 subbab. Yang A, menafsirkan pandangan seorang pengarang terhadap kehidupan dalam novel. Yang B, menyajikan interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Yang C, menganalisis isi dan kebahasaan novel. Dan yang D adalah merancang novel atau novelet. Subbab A, menafsirkan pandangan seseorang pengarang terhadap kehidupan novel. Pertama, kita harus mengetahui definisi daripada novel sendiri. Novel adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Di dalam novel, mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Dalam menafsirkan pandangan pengarang, kita harus mencari tahu latar belakang pengarang dan mengkaitkannya dengan isi novel yang dibuatnya. Dan juga ada langkah-langkah untuk menafsirkan pandangan pengarang terhadap novel sebagai berikut. Ada 4 langkah. Langkah pertama, membaca keseluruhan isi novel. Langkah kedua, memahami isi novel secara mendalam. Langkah ketiga, mengetahui biografi atau kehidupan pengarang. Dan langkah terakhir adalah mengkaitkan kehidupan pengarang dengan kehidupan dalam novel. B. Menyajikan interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Interpretasi adalah pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu. Menyajikan hasil interpretasi terhadap pandangan pengarang adalah memberikan pendapat terhadap hasil tafsiran pengarang, baik secara lisan maupun tulis. Langkah menyajikan interpretasi pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Yang pertama ada menyimpulkan pandangan pengarang terhadap kehidupan novel. Yang kedua, memberikan pesan, tanggapan, atau pendapat terhadap pandangan pengarang. Yang ketiga, menyajikan hasil interpretasi baik secara lisan maupun tertulis dengan menarik. Yang ketiga ada menganalisis isi dan kebahasaan novel. Novel mempunyai unsur pembangun novel yang terbagi menjadi dua, yaitu yakni unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik membangun kerangka novel dalam pengembangan ceritanya. Unsur intrinsik berisi yang pertama ada tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, dan amanat. Unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, nilai-nilai yang terkandung dalam novel. Selanjutnya ada unsur kebahasaan. Karena sifatnya bercerita, novel akan banyak menggunakan kalimat yang bermakna lampau. Urutan peristiwa dan alur akan membuat novel cenderung menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau bisa disebut dengan konjungsi, seperti konjungsi kronologis seperti kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Lalu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh yang dibawakan oleh penulis. Lalu penggambaran tokoh dalam novel akan memuat banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Kata kerja atau disebut dengan kata kerja mental. Novel dengan sudut pandang orang pertama akan banyak menggunakan kata orang pertama dalam menyampaikan ceritanya seperti aku, saya, dan kami. Yang terakhir ada namun dalam sudut pandang orang ketiga, novel akan banyak menggunakan kata ganti orang ketiga seperti dia atau mereka. Kemudian 4, bagian D, merancang novel atau novelet.
Kita dapat merancang sebuah novel atau novelet dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema yang menarik. Kedua, mengumpulkan ide-ide yang berkaitan dengan tema yang dipilih. Ketiga, menyusun kerangka novel atau novelet. Keempat, menentukan tokoh, latar, dan alur penceritaan. Kelima, mengembangkan kerangka dengan teknik pencitraan yang menarik. 6. Memperhatikan keterkaitan isi dan kebahasan dalam penyusunan cerita. Dan yang terakhir, memberi judul yang menarik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.